Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, beliau mengatakan, Inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran, artinya diturunkan kepadaku Al-Quran. Diberikan Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlahu ma'ahu. Dan semisal juga dengan Al-Quran bersamanya, yaitu sunnah Nabi SAW. Seperti kata para ulama. Oleh karena itu Al-Quran itu menjadikan kita semakin senang untuk membacanya, mendengarkannya, mendengarkan tafsirnya, mendengarkan penjelasan ulama tentang fawaidnya, tentang hikmah-hikmahnya. Demikian juga sunnah Nabi SAW. Bahkan para salaf dahulu kalau Al-Quran itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Bahkan sunnah Nabi SAW. Bahkan sunnah Nabi SAW, mereka itu bersegera kalau mendengar ada orang yang mengucapkan Qala Rasulullah SAW, mereka segera awas mata mereka, telinga mereka untuk mendengar apa sabda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dengan Al-Quran. Kalau mereka mendengarkan dari ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka mereka segera menundukkan diri, para sahabat dahulu. Kata para ulama tafsir, di antaranya sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ketika ada khitab, yaitu seruan, wahai orang-orang yang beriman, maka mereka mendengarkannya segera, karena boleh jadi itu perintah dari Allah yang dia bermanfaat bagi mereka. Atau dia larangan dari Allah yang itu juga bermanfaat menghindarkan mereka dari hal-hal yang memudaratkan mereka. Nah, para sahabat dahulu, mereka mengatakan, Kunna idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarat ilaihi a'yununa wa adhanuna. Dulu kami, artinya di zaman sahabat, kata para sahabat di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, kalau kami mendengar, yaitu ada seseorang yang mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, artinya dia akan membawakan hadis Nabi SAW. Ibtadarat ilaihi a'yununa wa adhanuna. Maka bersegera. Ibtadarat ini artinya badarat. Ya. Di dalam hadis dikatakan badiru bil a'mali fitanan. Jadi ibtadarat ilaihi a'yununa. Maka bersegera mata kami, awas, ya, melihat dari mana sumber suara itu. Wa adhanuna, juga telinga kami awas dari mana sumber suara itu untuk dia dengarkan. Ya. Jadi mereka para sahabat dulu seperti itu, para tabi'in dulu seperti itu. Para sahabat seperti itu. Mereka kalau mendengar hadis Rasulullah mereka segera awas. Dan ini kita biasakan. Kadang-kadang kita karena banyak mendengar hadis, apalagi sebelah teman kita sebentar dia baca Arba'in, dia baca Umdatul Ahkam dan sebagainya. Sehingga seakan-akan itu sesuatu yang kita dengar biasa. Sehingga kadang-kadang kita melupakan kelezatannya, ketenangannya. Dan itu harus kita biasakan. Setiap mendengar ada orang yang mengatakan qala Rasulullah SAW, kita ajar, kita punya telinga, diri kita untuk mendengar. Sebagai bentuk ta'zim kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang menjadikan kita merasakan keberkahan Al-Quran, keberkahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sama mendengar, sikap kita mendengar kepada Al-Quran dan sunnah Nabi seperti kita mendengar manusia selain Rasulullah SAW atau selain firman Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sama maka tidak akan bernilai terasa Al-Quran dan sunnah itu. Ya. Bahkan sebagian orang kalau dia mendengar Al-Quran biasa saja. Waliyadzubillah. Mendengar sunnah Nabi, hadis Nabi biasa saja. Tapi kalau dia mendengar manusia, apalagi yang dia takuti, yang dia segani, maka dia merasakan takut. Ya. Dan ini bahaya. Ya, justru kita harus lebih takut kepada Allah. Para sahabat dahulu kalau mendengar ada orang yang mengucapkan qala Rasulullah SAW, maka bersegera awas mata mereka sebagai bentuk perhatian, juga telinga mereka untuk mendengar.
Ya, oleh karena itu hendaklah kita perhatikan adab-adab di majlis, di kajian kita. Walaupun guru kita itu dia mungkin jarak umurnya dengan kita itu cuma 3 tahun atau kakak kelas kita. Ya kita berusaha dengar, menyimak, ya, menyimak dengan baik. Apalagi orang-orang yang berilmu. Karena dengan kita menjaga adab untuk mendengar itu, Allah akan berikan taufik dan keberkahan pada apa yang kita dengar. Tapi kalau kita dari awal itu sudah tidak mau tahu atau biasa-biasa saja, maka akan sedikit keberkahan yang kita dapatkan. Bahkan mungkin hilang keberkahan ilmu yang kita pelajari dan yang kita dengarkan. Ya, ini harus menjadi perhatian kita. Ya, seorang murid, seorang talibah, dia mendengar kepada gurunya. Dia mencintai guru yang mengajarkannya. Karena di antara sebab besar orang itu dia akan tercegah dari manfaat ilmu dari guru yang mengajarkan dia adalah kalau murid itu tidak menghormati gurunya, tidak memuliakan gurunya, sehingga apa yang dia sampaikan tidak bermanfaat. Apa yang dia sampaikan tidak dianggap sesuatu yang berharga, sehingga ilmu itu tidak masuk ke dalamnya. Jadi harus ada ta'awun, ada kerjasama antara guru dan murid. Murid memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri untuk mendengar pelajaran. Guru juga betul-betul dia bertanggung jawab di dalam menyampaikan apa yang dia sampaikan. Yang dia sampaikan itu benar ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan dia harus menyiapkan persiapan yang baik. Dan setiap dia mengajar itu, ya, terus dia harus menambah ilmu. Oleh karena seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah, dia harus lebih rajin belajar daripada muridnya. Dia harus lebih sungguh-sungguh mempersiapkan pelajaran dibandingkan dengan muridnya. Karena dia bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang belum ditahu oleh muridnya. Ya. Jadi harus sungguh-sungguh. Dan itulah yang menjadikan ilmu itu bermanfaat kepada murid kita. Jadi murid harus mendengar, istima', khusyuk, walaupun satu faedah saja yang dia dapat dari gurunya. Tapi itu melatih dia akhlak untuk memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang mengajarkan ilmu. Guru juga dia harus menjaga keikhlasan di dalam mengajarkan ilmu. Dia mengajarkan ilmu karena Allah dan dia bersungguh-sungguh untuk mengajarkan ilmu itu. Dia menyiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Ya. Dulu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, kalau beliau mau menyampaikan hadis Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, maka beliau itu mandi, kemudian berharum-haruman, dan dia datang di majlis di Masjid Nabawi berhadapan dengan murid-muridnya dengan penampilan yang terbaik ketika dia menyampaikan ilmu. Sehingga itulah yang menghasilkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga ulama-ulama besar di zamannya. Ya, oleh seorang guru itu betul-betul sungguh-sungguh. Ya, jangan dia itu baru bangun tidur, tidak wudu, pakaiannya tidak diganti, lalu kemudian ujuk-ujuk dia datang. Ya. Kalau kita yang mau mengajar saja tidak nyaman mengajar, maka tidak lebih nyaman lagi orang yang mendengarkan pelajaran kita. Dan kalau kita tidak nyaman dalam mengajar, apalagi tidak ikhlas, ya, maka dia hanya akan sampai ilmu itu dari lisan kita, yang dia dari otak kita, kepada telinga murid-murid kita dan bahkan mungkin dia keluar. Artinya dia tidak akan bisa dari hati kita. Dan ilmu yang kita sampaikan tidak akan bermanfaat. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ma sadara minal qulub wasala ilal qulub. Apa yang kita sampaikan yang dia munculnya, bersumbernya dari hati kita, dia akan juga sampai ke hati. Dan ilmu yang sampai ke hati itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau hanya dia di kepala kita, apalagi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dan sebagainya, ya, maka itu yang menjadikan orang tidak akan mendapatkan manfaat ilmu.
Jadi harus ada ta'awun, terutama di ma'had kita ini, supaya semua orang yang di ma'had ini merasakan nikmatnya ilmu sebagai pengajar, juga nikmat ilmu sebagai pelajar. Ya, akan aneh kalau orang itu belajar Al-Quran dan Sunnah tetapi dia gelisah, tidak tenang. Akan aneh seorang itu dia mengajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tetapi dia tidak semangat dan tidak tenang ketika mengajar Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu butuh banyak berdoa, banyak bersemangat dalam menuntut ilmu. Seorang murid ketika dia di hadapannya kitab atau buku yang dia pelajari dari ilmu Al-Quran dan Sunnah atau yang lainnya yang berkaitan dengannya, maka dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Baik dia dapat faedah yang besar dari gurunya atau dia sedikit. Apa yang belum dia paham, ya, dari kitab atau pelajaran yang dia baca, baik itu Al-Quran atau Sunnah, dia catat. Nanti dia tanya kepada gurunya. Kalau satu gurunya dia tidak bisa menjawab, tanya kepada yang lebih alim daripadanya. Dan dengan itu dia akan bertambah ilmu. Dan dengan itu berarti dia ada usaha dan tekad ikhtiar untuk dia bertambah ilmunya. Dan Nabi Muhammad SAW sampai diperintah oleh Allah secara khusus untuk berdoa agar dia mendapatkan tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Muhammad, Rabbi, Rabbku zidni ilman. Tambahkanlah ilmu bagi kita. Tambahkan ilmu bagi saya. Ya. Dan itu tidak bisa cukup dengan doa saja. Harus ada ikhtiar. Ya. Para ulama dulu bersungguh-sungguh di dalam belajar. Oleh karena itu ada seorang guru Imam Bukhari bernama Yahya bin Abi Kathir. Dan itu dinukil perkataan beliau oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Imam Bukhari ketika menulis hadis, lalu muncul rasa capek, penat pada diri beliau. Kemudian di Sahih Bukharinya sendiri padahal itu berisi sebenarnya kumpulan khusus hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau justru menukil di dalam Sahih Bukhari itu perkataan gurunya Yahya bin Abi Kathir yang beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Tidak akan didapatkan, tidak akan bisa diraih, didapatkan ilmu itu dengan jasad yang istirahat. Jadi fisik kita ini pasti capek, mata kita itu pasti capek, baru kita dapat ilmu. Bahkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau seorang ulama besar dalam hadis. Beliau itu sampai mengatakan, in a'taita al-haditha kullaka lam yu'tika illa ba'dahu. Andaikan engkau berikan fisikmu secara utuh, berjuang untuk meraih ilmu hadis itu, termasuk ilmu syar'i secara umum, ilmu itu tidak akan memberikan dari dirinya kecuali sebagiannya. Tapi kalau kamu berikan dari dirimu itu hanya sebagian, maka ilmu itu tidak akan memberikan sedikit pun dari dirinya. Ya. Jadi ilmu itu perlu kita saling ta'awun, saling bersemangat di dalam menuntut ilmu, ya, dan kita terus saling menyabarkan satu sama lain. Jangan justru saling memprovokasi sehingga temannya menjadi malas dan sebagainya. Ya. Jadi harus kita semangat. Murid harus semangat belajar, guru juga harus semangat belajar.